Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film kisah nyata tentang koboi. Menceritakan seorang budak yang datang ke sebuah kota kecil. Namun dia tertuduh atas pembunuhan banyak orang. Seorang pendeta di kota itu membela dirinya agar si pendatang ini terbebas dari tuduhan tindakan kejahatan. Film ini dirilis pada tahun 2012. Film ini juga diperankan banyak aktor ternama seperti Gabriel Byrne, Thomas Jane, Asaya Mustafa, Scotty Thompson, dan masih banyak yang lainnya. Film ini disutradarai oleh Richard Gray. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan diawali dengan memperlihatkan seorang koboi. Dia sedang berkelana seraya menunggangi kuda. Pria ini bernama Cicero. Di tempat lain diperlihatkan seseorang sedang melakukan aksi peledakan. Dia bernama Robert. Robert ini berusaha melakukan pencarian sumber emas. Di situ dia berhasil menemukan sumber emas. Terlihat dia sangat senang. Sementara Cicero yang sebelumnya berkelana sudah tiba di sebuah kecamatan bernama Montana, desa Yellowstone City, pada tahun 1881. Di desa itu diperlihatkan ada seorang sheriff. Bisa dibilang dia seorang polisi yang bertanggung jawab di situ. Dia bernama Sheriff Jim. Dia masuk ke sebuah bar. Ternyata di sana Jim mendatangi putranya yang sedang asik bermain kartu bersama teman-temannya. Di situ Jim menyuruh putranya untuk segera berhenti, lalu segera ke gereja untuk berdoa. Putranya pun langsung menuruti permintaan sang ayah. Di sisi lain, si Robert sudah pulang, membawa beberapa bongkahan emas yang sudah ditemukannya. Dia memberitahukan istrinya akan penemuan emas itu. Terlihat kalau si istri sangat kegirangan dengan emas sebanyak itu. Lalu terlihat Cicero pun mampir di sebuah bar untuk beristirahat. Terlihat semua orang tercengang lantaran dia seorang pendatang. Scene berpindah di gereja. Terlihat orang-orang sedang beribadah. Di situ ada seorang pendeta. Dia satu-satunya pendeta di tempat tersebut. Si pendeta lagi berkhotbah. Tiba-tiba dor. Si Robert datang melepas tembakan ke arah langit. Itu membuat semua orang kaget. Kemudian Robert mengumumkan bahwa dia telah menemukan sumur emas. Dia juga memberitahukan tempat ini akan sejahtera kembali dengan ladang emas yang sudah ditemukannya. Dengan emas sebanyak itu, tiap orang bisa beli Pajero baru. Di dalam bar, Robert mentraktir semua orang di tempat itu. Di situ juga terlihat ada seorang wanita. Nampaknya si wanita ini adalah selingkuhan Robert. Bisa dibilang seorang pelakor. Dia bernama Isabel. Isabel mengajak Robert untuk menggarap ladang kecilnya. Setelah itu Robert pun beranjak pulang. Di saat di perjalanan terlihat seseorang menembak Robert. Baku tembak pun terjadi antara Robert dan orang misterius itu. Tapi beberapa saat Robert pun tewas dalam peristiwa itu. Di keesokan harinya terlihat jasad Robert dibawa ke kota, yang mana si sheriff mengantarkan jasad Robert ke gereja. Dia menyuruh si pendeta untuk mengurus pemakamannya. Terlihat di sana Isabel sedih karena si Robert sudah tewas. Lalu Isabel mengatakan siapapun pembunuhnya, dia berharap mendapatkan hukuman yang setimpal. Di situ Sheriff Jim mengatakan bahwa dia mencurigai seseorang. Jim mencurigai Cicero. Dia seorang pendatang yang sebelumnya Jim melihatnya di bar saat Robert mentraktir minum jus semua orang. Tidak pakai lama, Sheriff Jim langsung menangkap Cicero yang sedang istirahat. Di situ terlihat sekantong emas kecil tergantung di samping tempat tidur Cicero. Cicero pun bingung akan hal itu. Tapi Cicero bukannya membela dirinya. Dia hanya diam saja dan Cicero pun dibawa oleh Sheriff Jim dan anak buahnya untuk dipenjara. Cicero pun diinterogasi untuk mengakui perbuatannya. Tak lama setelah itu ada seorang gadis mendatangi Cicero. Gadis itu bernama Violet. Ternyata sebelumnya Cicero menitipkan kudanya kepada Violet. Ketika mendengar kabar Cicero ditahan,
Violet pun datang untuk membela Cicero. Di situ Sheriff Jim tetap mengatakan masih belum ada bukti yang tepat untuk membuktikan Cicero tidak bersalah. Justru Sheriff mengatakan ada sekantong emas di samping ranjang Cicero. Lalu si Violet pun pergi. Adegan berpindah pada si pendeta yang nampak sedang berbincang-bincang dengan istrinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata itu adalah seorang gadis yang sedang latihan menembak. Dia latihan menembak dikarenakan ayahnya sudah dibunuh oleh seseorang. Si gadis itu diasuh oleh Isabel. Kemudian istri pendeta mendatangi Cicero. Istri pendeta itu membawakan makanan untuk Cicero. Lalu mereka pun mulai berbincang-bincang. Cicero mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluarga. Dia selalu berganti nama apabila dia sudah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata Cicero adalah seorang budak. Sekarang dia berniat untuk berkelana, tapi malah tertuduh kasus pembunuhan. Kemudian anak buah Sheriff Jim dan juga anaknya mendatangi istrinya Robert. Di situ sempat terjadi baku tembak antara anak buah Sheriff Jim dan istrinya Robert. Anak buah Jim berniat ingin memberitahukan bahwa Robert sudah tewas terbunuh. Di situ anak buah Jim juga mengatakan bahwa dia harus ikut ke kota Montana. Dia harus menghadiri pengadilan si pembunuh dan pemakaman Robert. Lalu mereka semua langsung bergegas membawa istri Robert ke kota Montana. Sementara di sisi lain pendeta dan istrinya saling berbincang-bincang mengenai Cicero. Istri pendeta mengatakan bahwa Cicero kemungkinan tidak bersalah. Ini dikarenakan Cicero berbicara seperti orang yang sangat terpelajar. Kemudian Violet mendatangi rumahnya istri Robert. Di sana Violet melihat-lihat isi rumah Robert tersebut. Violet menemukan sepucuk surat. Surat itu berisi tentang sebuah perasaan seseorang untuk istrinya Robert. Sementara di sisi lain, istrinya Robert diundang untuk bertemu dengan Sheriff Jim. Di sana mereka berbicara masalah Cicero yang terduga sudah membunuh. Beberapa saat setelah itu Violet pun mendatangi sang pendeta. Violet memberitahukan surat itu kepada si pendeta agar surat itu bisa ditunjukkan kepada si sheriff. Itu bisa menjadi pertimbangan bahwa ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa kematian Robert. Lalu selang beberapa saat sang pendeta pun mendatangi Cicero. Dia mulai berbincang-bincang. Si pendeta bertanya apakah Cicero yang sudah membunuh Robert hingga tewas. Cicero mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Di malam kejadian dia berada di bar. Cicero mabuk jas-jus lalu tertidur di kamarnya. Tak lama setelah itu datang sheriff dan anak buahnya langsung menangkapnya. Di saat itu tiba-tiba sudah ada sekantong emas milik Robert di kamarnya. Itulah sebabnya Jim yakin bahwa Cicero pelaku pembunuhan si Robert. Setelah itu pendeta langsung mendatangi Sheriff Jim. Di situ ada Jim, anaknya dan juga istri almarhum Robert. Mereka sedang nyantui di bar. Sang pendeta menyapa istri almarhum. Lalu beberapa saat istri Robert pun beranjak pergi. Si anak sheriff pun juga minggat. Tersisa hanya sang pendeta dan sheriff. Lalu di sana sang pendeta memberikan surat yang sebelumnya diberikan oleh Violet. Si pendeta mengatakan bahwa Cicero tak nampak seperti seorang pembunuh. Beberapa saat kemudian terlihat Violet lagi tidur dengan enaknya. Tiba-tiba Om Misterius yang sebelumnya membunuh Robert mendatangi Violet. Orang misterius itu berniat membunuh Violet. Violet pun langsung menjadi almarhum. Kemudian pembunuh itu mendatangi Cicero. Dia membebaskannya. Lalu Cicero pun langsung beranjak pergi dari penjara. Esok harinya orang-orang nampak bersedih atas kematian Violet. Sheriff Jim dan anak buahnya langsung mengejar Cicero yang sudah kabur. Aksi kejar mengejar pun terjadi. Beberapa saat kemudian Cicero mampu selamat dari aksi pengejaran itu. Kemudian Cicero pun mendatangi sang pendeta. Dia dalam keadaan sudah oleng. Ternyata Cicero sempat tertembak. Si pendeta pun menolongnya. Kemudian terlihat anaknya sheriff
mendatangi si Isabel, istri selingan Robert. Isabel mengira dia ingin melakukan senam. Ternyata anak Sheriff malah membunuh Isabel. Lalu dia pergi. Tapi dia sempat terlihat oleh seorang yang berada di kamar bagian bawah. Dia bernama Edgar, si pemilik tempat itu. Setelah itu anak Sheriff mendatangi istrinya Robert. Dia mengatakan bahwa dia sudah melakukannya. Di situ terungkap bahwa dialah yang sudah membunuh Robert, Violet, dan Isabel. Di situ pun terungkap sundal di balik semua itu. Anak Sheriff mencintai istri Robert. Dia rela menuruti kemauan istri Robert. Dia juga tergila-gila akan emas yang sudah ditemukan oleh Robert. Keesokan harinya terlihat orang-orang mendatangi Isabel yang sudah tewas di kamarnya. Di sana juga ada Sheriff Jim. Ada juga anaknya dan anak buahnya. Tiba-tiba Sheriff Jim menawarkan sejumlah emas bagi siapa yang dapat menangkap atau membunuh si Zero. Di situ hadir si Mickey. Dia adalah pasangan si Edgar, pemilik bar tempat Isabel. Ternyata mereka pencinta pedang-pedang, seperti si Ragil. Sheriff mengikut sertakan Mickey karena dia mengetahui ciri-ciri pembunuh itu dari Edgar kekasihnya. Orang-orang di tempat itu pun ikut serta dalam perburuan si Zero yang sudah dianggap sebagai buronan. Kemudian diperlihatkan sang pendeta dan istrinya. Mereka sedang berupaya mengeluarkan sebuah peluru yang masih tertancap di bagian tubuh Robert. Si pendeta berupaya mencari tahu jenis apakah peluru itu. Jika peluru itu buatan militer, berarti bukan profesional pelakunya. Tapi di sana sang pendeta mengetahui bahwa peluru itu bukan buatan dari militer. Sang pendeta pun mengetahui siapa pelaku pembunuhan selama ini. Terlihat sang pendeta mulai beringas. Nampaknya dia kali ini akan membela kebenaran. Dia harus memegang senjata. Nampaknya si pendeta akan baku tembak. Terlihat sang istri hanya bengong. Ia hanya oke-oke saja. Si Zero juga nampak iya-iya daripada benjol. Si pendeta mengetahui bahwa si Zero tidak bersalah atas peristiwa itu. Selang beberapa waktu, Sheriff Jim dan yang lainnya mendatangi sang pendeta. Si pendeta dan istrinya menyuruh si Zero untuk bersembunyi. Terlihat di sana Sheriff membawa almarhum Isabel. Dia menyuruh si pendeta untuk mempersiapkan peti mati untuk pemakaman. Lalu kemudian Sheriff memerintahkan semuanya untuk memeriksa tempat itu. Jim juga memeriksa bagian belakang gereja. Di sana terlihat istri sang pendeta dan si Zero yang bersembunyi. Pendeta pun mendatanginya kembali. Di sana sang pendeta pun memberikan sebuah peluru kepada Sheriff Jim. Pendeta mengatakan bahwa peluru itu bukan buatan militer. Dia mengatakan tidak mungkin seorang militer atau pensiunan militer melakukannya. Tentu saja itu peluru pistol pada umumnya. Di sana nampaknya Sheriff Jim tidak mengetahui keberadaan si Zero. Kemudian si Sheriff keluar dari rumah itu. Si Zero, pendeta, dan istrinya bersiap-siap untuk keluar dari tempat itu. Tapi Sheriff Jim kembali lagi mendatangi sang pendeta. Ini karena Sheriff Jim agak curiga dengan sang pendeta. Pendeta pun menyambut mereka dengan tenang dan damai. Sheriff Jim berniat menangkap si pendeta. Ini lantaran sang pendeta selalu membela si Zero. Dia memfeeling si pendeta pasti tahu keberadaan si Zero. Terlihat di sana sang pendeta langsung kabur. Si Zero serta istri pendeta pun juga ikut kabur. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Baku tembak terjadi sangat sengit. Si Zero, pendeta, dan istrinya nampak terus-terusan digempur. Di sana terlihat juga ada seorang gadis kecil yang sebelumnya pernah latihan menembak. Gadis itu berupaya mengheadshot anak si Sheriff, tapi nampaknya gagal. Lalu di sisi lain terlihat si pendeta melakukan pergulatan dengan Sheriff. Keduanya saling tonjok-menonjok, sliding-menyeleding, hingga kartu merah pun diterima. Terlihat ada yang ingin menembak si pendeta. Seketika itu sang gadis menembak orang itu terlebih dahulu. Akhirnya si pendeta memenangkan adu jotos. Sementara di sisi lain si Zero menunggangi istrinya pendeta. Mereka dikejar-kejar oleh Jimmy dan temannya. Tembak-menembak berkuda pun terjadi. Kemudian si Zero dan istri pendeta masuk ke kediaman istri Robert. Anak Sheriff dan temannya mengejar mereka. Tapi beberapa saat teman Sheriff berhasil dibunuh oleh si Zero.
Tinggal anak si Sheriff seorang. Baku tembak dilanjutkan antara mereka. Cicero sudah kehabisan peluru. Anak Sheriff pun bersiap membunuh mereka. Tapi beberapa saat sang pendeta datang. Dia berhasil menyelamatkan sang istri dan Cicero. Si pendeta berhasil melumpuhkan anak Sheriff, tapi tidak membunuhnya. Di sisi lain terlihat istri Robert nampak bergegas. Dia ingin pergi bersama emas-emas yang dimilikinya. Istri si Robert akan pergi menggunakan kereta. Anak Sheriff dibawa oleh si pendeta untuk diserahkan kepada ayahnya. Sang pendeta mengatakan bahwa anaknya pelaku selama ini. Dia sudah jatuh cinta dengan istri Robert. Mereka menjalin hubungan dengan sarung bali. Terlihat anaknya masih membela dirinya. Di situ ada si Mickey. Dia mengatakan bahwa si Edgar kekasihnya melihat anak Sheriff yang membunuh Isabel. Setelah itu Sheriff pun menyuruh Mickey untuk memanggil istri Robert, yang mana nampaknya sudah berniat ingin kabur dari tempat itu. Mickey memintanya untuk turun dan segera menemui Sheriff dan yang lainnya. Akhirnya semua pun terlihat sudah ada di TKP. Sheriff bertanya pada istri Robert apakah dia pacaran dengan anaknya. Namun istri Robert mengelak dan tak mau mengakuinya. Terlihat anak Sheriff kesal mendengar perkataan istri Robert. Istri Robert juga mengatakan, "Aku tidak mungkin mencintainya." Raut wajah anak Jim nampak bodoh. Dia pun mengungkapkan semua yang terjadi, bahwa istri Robert yang menyuruhnya menghabisi Robert, Violet, dan Isabel. Tiba-tiba istri Robert menodongkan pistol. Dia mengatakan hanya ingin pergi. Lalu seketika itu Sheriff berupaya menahan istri Robert. Alhasil si Sheriff tertembak. Anak Sheriff terlihat ingin mengambil senjata, tapi dia langsung didor oleh sang pendeta. Istri Robert berupaya melawan. Dia mencoba untuk kabur sembari menembaki sang pendeta yang ingin menghentikannya. Tapi terlihat istri pendeta berhasil menembak istri Robert. Istri Robert pun menyusul Robert menghadap Lucifer. Sementara saat itu anak Sheriff juga sudah tewas di samping sang ayah. Akhirnya Cicero sudah terbebas dari tuduhan pembunuhan. Cicero pun kembali berkelana melanjutkan perjalanan. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak serakah. Jangan mencintai istri orang lain. Masih banyak gadis-gadis di luar sana yang belum terjamah. Yang terakhir, kalau dapat durian runtuh gak usah kasih tahu orang-orang. Pasti akan ada yang berkata pinjam dulu 100. Atau lebih parahnya lu diincar. Oke, sebelum bubar, bagi yang belum subscribe, Mimin minta untuk bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.